Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Siti Musliatul Mahmudah yang akan mengampu atau menjelaskan untuk mata kuliah pengantar PR ini dengan tema pada pertemuan ketujuh ini yaitu manajemen komunikasi bagian kedua. Jadi kalau teman-teman lihat di modul sebelumnya itu sudah manajemen komunikasi di awal ya bagian 1 yang menjelaskan mengenai gambaran umum dari poin-poin atau tahapan dalam manajemen komunikasi program PR. Nah, pada modul ketujuh ini kita akan membahas lebih lanjut masing-masing tahapan tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, praktisi PR selalu menggunakan prinsip-prinsip manajemen dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pengelolaan, kepemimpinan, dan monitoring serta pengendalian atau evaluasi. Seluruh kegiatan PR tergantung kepada input informasi. Berbagai kegiatan PR seperti kampanye PR harus didasarkan pada fakta, bukan hanya asumsi belaka. PR merupakan profesi yang selalu berhubungan dengan manusia, karena itu perlu juga nih dari seorang PR itu akan kepekaan, ketajaman untuk menganalisis yang didasarkan pada fakta yang akurat dan juga lengkap. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan riset ataupun penelitian ini juga dilakukan oleh humas atau PR mulai dari awal kegiatan komunikasi itu, yaitu pada tahap identifikasi masalah atau fact finding. Kemudian dilanjutkan ketika faktanya sudah terkumpul, maka dilanjutkan untuk membuat perencanaan dan juga program yang akan dilakukan. Pada saat perencanaan sudah matang, kita akan lanjut ke tahap pelaksanaan aksi komunikasi. Dan setelah aksi atau komunikasi implementasinya sudah selesai, maka dilanjutkan juga dengan tahapan evaluasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PR. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu identifikasi masalah atau fact finding. Nah, di sini riset atau penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta lengkap, baik itu opini, sikap, perilaku publik, data-data yang lain yang terkait dengan organisasi itu sendiri. Jadi selain itu juga kita ngumpulin nih mengenai fakta atau sikap dan juga tindakan perusahaan serta kebijakan organisasi yang sudah mempengaruhi kepentingan publik baik itu internal maupun eksternal. Kita bisa membuat identifikasi masalah dengan menjawab ya beberapa poin yang ada di bawah ini, yaitu apa sumber masalahnya, di mana masalah tersebut, kapan itu yang menjadi masalahnya, siapa saja yang terlibat dan berpengaruh dalam masalah tersebut, atau bagaimana mereka ini bisa terlibat dan juga berpengaruhnya sejauh mana, dan juga mengapa menjadi perhatian organisasi dan publik dari masalah yang sedang analisis ya. Jadi mengidentifikasi masalah, kita harus tahu dulu beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan, maka harus ada datanya. Nah, ini ada data-data yang bisa kita jadikan identifikasi masalah atau fact finding tadi. Kalau dari internal bisa data mengenai visi, misi, anggaran dasar, peraturan, sejarah, struktur organisasi, biografi, foto-foto ya, pokoknya struktur organisasi, terus juga mengenai program, produk, layanan perusahaan, terus sumber daya ya. Balik lagi tadi ada anggaran juga atau kebijakan peraturan, terus atau misalnya daftar stakeholder ya, daftar media, ini bisa kita jadikan data internal. Nah, data eksternalnya atau faktor eksternalnya kita ambil dari media eksternal seperti data-data di media massa, kita clipping, kita monitoring, kita buat draft, laporan ya, sampai dengan misalnya ada daftar media atau misalnya berita-berita yang memberitakan atau mempublikasikan tentang perusahaan, terus misalnya ada hasil survei ya, terus misalnya ada juga peristiwa-peristiwa yang sudah dipublikasikan oleh media massa tentang perusahaan kita. Nah, itu semua dimasukkan ke faktor eksternal dalam sebuah pengumpulan data pada tahapan identifikasi masalah. Nah, analisis situasi masalah, faktor eksternalnya juga ada daftar badan pemerintah, ini masih jadi lanjutan yang tadi ya. Jadi ada buku-buku, ada rekaman juga, ada peraturan, ya. Nah,
Pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang PR ketika pada tahapan identifikasi masalah adalah masalah utamanya nih apa? Misalnya, contohnya masalah utamanya adalah belum dikenalnya brand tersebut atau produk tersebut atau belum dikenalnya nama perusahaan corporate pada target halayaknya gitu. Maka pertanyaannya brand produk atau corporate apa yang akan dikenalkan kepada target halayaknya. Jadi misalnya ini ternyata masalahnya adalah di brand awareness gitu. Maka kita harus buat nih fokus permasalahannya ya tanda-tanda pertanyaannya adalah jadi si produk ini, si brand produk ini atau si perusahaan ini mau dikenal sebagai apa nih di mata khalayak. Nah, itu kita harus sudah buat framingnya ya. Untuk menetapkan pasar atau sasaran, baik itu pelanggan, konsumen, biasanya akan juga memperhatikan analisis SWOT. Nah, ini mungkin teman-teman sering dengar ya, SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi di identifikasi masalah, kita ngebahas mengenai si SWOT-nya itu, ya, menjawab dari SWOT-nya itu. Nah, ini kita masuk ke perencanaan dan program. Berarti kalau tadi udah tahu masalahnya, udah dianalisis secara SWOT, apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya, maka kita langsung masuk nih. Jadi untuk menjawab atau menjadi solusi dari masalah tersebut, apa yang kita akan rencanakan program apa yang kita buat. Nah, ini di level perencanaan dan program, kita harus sudah tahu apa programnya, apa tujuannya, apa temanya, siapa nanti yang ngomong atau siapa yang narasumbernya. Terus nanti kita highlight pesannya tuh pesan kuncinya di mana. Media yang kita gunakan apa untuk menyampaikan pesan ini. Atau kalau mau bikin acara, konsep acaranya apa, dilakukan di mana, targetnya siapa, sasaran yang dituju, dan lain sebagainya. Jadi, memang perencanaan dan program itu betul-betul harus mendetail terhadap komponen dari program itu sendiri ya. Jadi misalnya kayak nama kegiatan, tema, pendahuluan, tujuan, pesan, rundown ya. Itu kurang lebih detail mengenai perencanaan dan program ya sampai dengan anggaran itu sendiri. Nah, selanjutnya ada aksi dan komunikasi. Dalam aksi komunikasi atau pelaksanaan itu merupakan kegiatan yang melaksanakan. Jadi udah tahu masalahnya, udah tahu mau bikin program apa, rencana programnya apa, maka diimplementasikan pada tahapan aksi dan komunikasi, ya. Jadi maka jika perencanaan dilakukan dengan rinci dan memperhatikan resiko atau kemungkinan munculnya hambatan, maka akan lebih mudah juga dalam pelaksanaannya karena sudah diprediksi nih, ada perencanaannya nih kalau ada hambatan A maka harus seperti apa. Kalau plan A nggak terjalan maka plan B-nya apa. Itu kalau perencanaannya sudah detail dan juga rinci. Ini evaluasi program ya. Jadi setelah program selesai tidak begitu saja selesai juga tahapan dari manajemen, maka harus ada tahapan evaluasi. Ya, penelitian untuk mengetahui evaluasi program yang dilakukan. Jadi intinya kita mengevaluasi berarti ini programnya sudah dilakukan, yang sudah dilakukan ini berhasil atau tidak ya. Jadi ada beberapa pertanyaannya yang bisa mengevaluasi dari keberhasilan program tersebut. Nah, jadi kurang lebih tadi ya kalau kita simpulkan ada proses kegiatan PR fact finding yaitu pengumpulan data atau fakta melalui riset atau juga penelitian. Kemudian lanjut ke perumusan masalah, perencanaan program. Ini kebalik sepertinya ya. Jadi aksi dan komunikasi dulu baru evaluasi. Nah, ini tadi yang sempat saya contohkan. Jadi fact finding itu kita ngumpulin data lewat mana, baik itu permasalahan di komunikasi organisasi, terus juga melakukan analisis SWOT, terus kita mengidentifikasi potensi apa nih, baik secara internal maupun eksternal yang kita bisa manfaatkan. Kemudian perencanaan kita harus tahu sumber daya yang akan kita gunakan dan yang tersedia di perusahaan kita itu sendiri. Anggaran, jangan lupa ini penting karena kita nggak bisa implementasi kalau tidak ada support dari anggaran yang memadai. Kemudian jadwal dan waktu ini harus tepat ya. Kemudian monitoring juga. Nah, ini tujuannya, halayaknya, media komunikasinya, strateginya, nanti di pelaksanaannya seperti apa itu juga harus sudah masuk dalam poin perencanaan ya.
Nah, ini evaluasi tadi ada beberapa, sama dengan identifikasi masalah, ada beberapa poin pertanyaan. Di evaluasi juga mungkin bisa dibantu dengan membreakdown pertanyaan-pertanyaan agar jawabannya bisa mengukur keberhasilan dari program tersebut. Ya, ini ada jenis penelitian, baik itu penelitian informal, sekunder, ataupun formal ya. Kalau penelitian informal biasanya ya tadi ya pencarian data atau fakta dengan cara informal, misalnya kayak ya kita turun nih ngobrol sama karyawan tapi sifatnya bukan di rapat organisasi yang formal lah, misalnya kayak oh mereka lagi ada apa misalnya olahraga bareng terus tim manajemen coba ikut gabung biar tahu nih ada permasalahan apa sih kalau di internal itu gitu. Ini penelitian sekunder ya. Ini memanfaatkan data-data dari media pendukung. Nah, ini penelitian formal yang memang dibentuk dan dirancang untuk mendapatkan data tertentu ya. Jadi melibatkan expert atau ahli-ahli profesional juga. Terus juga kita harus tahu objektifnya apa, jumlah respondennya siapa. Nah, itu masuk ke penelitian formal. Nah, ini ada teknik komunikasi PR, ada tatap muka ya. Contohnya ada beberapa kegiatan, rapat, seminar, pertemuan ya. Kemudian ada karakteristik efektivitas komunikasi antar pribadi, baik itu dari segi humanis, pragmatisnya seperti apa ya. Nah, ini ada teknik komunikasi kalau tadi tatap muka, yang ini melalui media ya, baik itu komunikasi massa atau media internet. Nah, ini teknik komunikasi PR, intinya kita menyusun isi pesan di media massa dengan karakteristik sebagai berikut. Kita harus punya poin atau value di mana sesuatu yang kita sampaikan ini mengandung unsur kebaruan. Terus biasanya kita juga harus perhatikan nih isi berita kita ini dekat nggak dengan target halayak kita atau berdampak jauh. Isinya itu merupakan popularitas yang memang sedang lagi tren nih dibicarakan. Jadi mungkin nanti juga pembacanya menarik atau si penerima pesannya jadi tertarik untuk menerima pesan tersebut. Bisa juga tentang konflik atau komedi ya atau mengenai keindahan, emosi dan lain sebagainya. Ya, ini nanti contoh-contohnya bisa dilihat di dalam modul. Baik, demikian untuk sesi kali ini ya. Semoga pemahamannya bisa lebih mendalam mengenai manajemen komunikasi. Karena kita harus tahu dulu secara konseptual sehingga nanti ketika ada praktek atau tugas-tugas yang mana melibatkan empat tahapan tadi, teman-teman sudah paham masing-masing poinnya harus berisi apa ya. Demikian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.